pada vakansnya seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar 120 gram per liter ya untuk konsentrasi larutan. Kurang lebih gitu Pak, karena setiap material beda-beda dan itu bisa dicapai dengan perjuangan sementara ini masih yang istirahat juga karena banyak masuk pertanyaan dan mohon bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaan tidak Bapak Herman dari Bapak Banua ya. Kualitas permukaan objek seperti ketahanan terhadap abrasi dan korasi, lubrikasi, refleksivitas, konduktivitas, listrik atau penampilan. Yang ingin ditanyakan, sejauh mana electroplating ini sudah dikembangkan di SMK, serta apa sebenarnya hubungannya electroplating ini untuk produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Pertanian. Ini pertanyaan untuk Pak Erwan, silahkan monggo Pak Erwan untuk memberikan gambarannya ataupun penjelasannya. Silakan Bapak. Katanya gambar di Baik Pak Priyono, Assalamualaikum pada teman-teman sekalian. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rubin Banua. Kalau sejauh mana SMK mengembangkan produk electroplating ini, pertanyaan ini akan sama ketika kita melihat KIKD yang ada di jurusan kimia industri. Ada beberapa memang sekolah yang sudah jauh berkembang mengembangkan tentang electroplating, bahkan sudah dapat istilahnya menerima pekerjaan atau maklun dari beberapa industri, kemudian dikembangkan di tempatnya dia, artinya dikerjakan di SMK tersebut. Tentunya ini tidak semua siswa-siswi SMK ya, mungkin siswa-siswi SMK-nya di bagian plating untuk pengawasan solvennya, mungkin pengawasan proses platingnya supaya tidak jatuh bendanya. Terus yang ketiga yang dilakukan adalah ketika prosesnya itu atau harus tersirkulasi solvennya, terus konsentrasi harus dijaga, terus solven sendiri mungkin dia tidak boleh kotor, artinya sebelum proses mereka lakukan proses filtrasi dulu. Kita bikin garam apa nih? Garam nikel, garam kupri, atau kita bikin yang lain, atau misalnya kupri sianid, CuHCN, itu sangat bagus untuk proses pelapisan untuk tembaga terhadap logam ya.
lebih gampang menempel dibanding dengan kupri sulfat. Nah, ini kreativitas. Jadi kalau kita misalnya kita belajar di sini reaksi antara penggaraman, proses penggaraman, ada penggaraman logam itu kan kita tidak pernah praktekkan skala pilot plan. Padahal itu sebenarnya laku dijual, dan kalau kita bikin misalnya nikel sulfat, nikel klorid, kita bikin untuk proses plating, ya, itu outputnya kan kita juga. Artinya apa yang kita lakukan sangat berguna untuk siswa-siswi kita, Bapak Ibu sekalian. Itu Pak Supri, ada lagi? Baik, terima kasih ya Pak Herwan. Saya rasa tadi Bapak ini ya. Oke. Boleh Pak. Tadi pertanyaan dari temannya Pak Roni, Pak siapa Ahmad ini ya. Saya menambahkan stepnya, menambahkan aja Pak Roni ya. Ya, siap. Oke. Jadi untuk bahan-bahan plastik itu sebenarnya bisa kita lakukan plating, Bapak Ibu sekalian, dengan kita mencelupkan ke bahan namanya zinc-grade atau alumon. Itu kita lapis dulu ke itu, sudah kering, baru kita lakukan proses plating. Ketika proses plating selesai, kita harus lapisi ini. Biasanya kita lapisi dengan disemprot pilok yang netral supaya ada lapisan anti gores. Atau kalau yang mau agak misalnya plastiknya itu bernilai mahal dan seterusnya, mungkin plastik dari lapisan laptop, casing laptop ini kita bisa lakukan dengan nano keramik, Bapak Ibu sekalian, yang lebih istilahnya lebih ramah lingkungan ya, dia kan base-nya buat air. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau plastik, tapi tentunya kalau Bapak Ibu sekalian menghendaki lebih detail tentang proses elektroplating, mungkin P4 B2 P2 MPV pertanian waktu akan datang mungkin akan membuka diklat kimia industri tentang proses plating nih, karena banyak peminatnya. Saya lihat di Jabri saya itu banyak itu. Waduh, ini ya berarti kita bisa lakukan itu untuk di lembaga P2 MPV pertanian gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu Pak Roni lagi saya. Oke, ada lagi Pak Supri? Berikutnya untuk Pak Herwan juga, untuk Pak Herwan selanjutnya ini juga dari Bapak Nanda Ferial atau Bapak Ibu ya, Nanda Ferial. Nah ini menanyakan ini iya Pak Supri. Iya, bagaimana jika benda yang akan kita lapisi kurang sempurna, kita amplas atau kita gosok? Apakah warna yang nantinya terlapis akan berbeda dengan yang kita gosok dengan bersih dan sempurna? Itu pertanyaan untuk Pak Herwan. Silakan Pak Herwan. Oke, terima kasih Pak Supri. Kalau proses abrasik atau penggosokan itu kita mulai dari lihat bendanya ya. Kalau bendanya dari aluminium, kita pakai seperti busa. Bapak Ibu bisa lihat nanti di tayangan saya ada. Oke, mungkin saya akan buka. Share ya Pak. Belum masuk Pak. Saya akan nge-share bagaimana menjawab Pak Nanda ini. Ya Pak. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Nanda juga. Ini cara membuat amplas. Kita pakai busa biasa, kita pakai nomor berapa di situ.
kita lem pakai lem Elteco Bapak Ibu. Nah, ini untuk menempelkan si amplas size nomor berapa ke dalam busa. Jadi kita jangan pakai benda yang terlalu keras karena Bapak Ibu tadi mungkin pengertian mengamplas adalah nomor-nomor ya. Kita bisa gunakan untuk logam yang lunak langsung busanya saja tanpa menambah amplasnya atau amrilnya ya, supaya tidak terlalu banyak benda yang dari logam yang dilapisi tadi yang hilang. Nah, ini cara menempelkan pelan-pelan, nunggu kering, olesi lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti supaya gampang untuk penggunaannya. Kalau kita gosok dengan bersih itu tentunya warnanya tidak berbeda Bapak Ibu. Mana? Ini ya Pak. Gambar hilang ya. Udah. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah kalau kita gosok apakah warna yang nanti terlapis akan berbeda dengan yang kita dengan bersih dan cahaya terang. Kalau kita gosoknya tidak rapi, jelek-ketut masihan itu, jelek-ketut ya istilah bahasa apa ya, masih kurang rata lah, ada timbul-timbul berapa mikron di sana, harus bersih rata halus gitu. Ibaratnya air yang netes itu langsung turun ke bawah, tidak ada yang menghalangi. Itu Bapak Ibu, itu pun kalau yang sudah profesional atau biasa akan biasa melakukan. Nah di SMK yang melakukan itu proses plating tidak melakukan hal yang seperti ini. Mereka melakukan dikerjakan oleh orang-orang harian yang dibayar harian untuk melakukan polishing bahan-bahan yang dari industri ya partnernya. Setelah dibersihkan baru nanti dicelup baru dilakukan proses plating. Karena kalau langsung siswanya kasihan karena nggak biasa dan ada yang putri Bapak Ibu. Ya kan tentunya kan tidak ini ya. Dan itu bukan dari ini istilahnya ya mereka melakukan sebagai istilahnya pengalaman mereka menggerindra lah melakukan pengamplasan itu boleh. Cuman kalau tiap hari ya jangan. Yang penting bagi siswa-siswi punya pengalaman bagaimana mengatur kuat arus, bagaimana mengatur si larutan elektrolitnya, solvennya supaya bisa digunakan dengan baik, menghasilkan warna yang baik, tidak ada spot, tidak ada pitting atau bentuk apa ya istilahnya titik-titik yang bisa menimbulkan proses korosi. Nah ini yang mereka perlu belajar di sana sehingga ketika lulus dia bisa buka bengkel elektroplating kecil-kecilan. Tapi saya yakin karena luasnya negara kita kan banyak sisi-sisi yang mungkin perlu kita hadirkan mereka untuk mengisi kekosongan. Saya lihat kayak di Cianjur nih bengkel elektroplating yang untuk nikel, krom itu masih jarang. Itu Bapak Ibu. Oke Pak Priyono, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Arman. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada beberapa dari channel YouTube ya. Ini coba untuk menanyakan kembali ke Pak. Ini Pak Ahmad Sahroni ya. Ini dari Ibu Dina Ika. Nah ini pertanyaannya bisa minta contoh praktikum elektroplating sederhana yang bisa dilakukan di laboratorium beserta job sheet-nya. Itu pertanyaan dari Ibu Dina kepada Bapak Ahmad Sahroni ST MPD. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Dina. Di channel YouTube ya. Ini kebetulan di webpage-nya ya, di channel YouTube. Ini saya share YouTube-nya itu
Atau saya bukakan dari sini ya Pak ya? Oh, di-share aja Pak ya, bisa di-share ini ya. Share di mana Pak? Di PPT tadi. Di share screen ya. Ya, share aja ya Pak ya. Ya, itu udah lewat YouTube nanti terlihat. Ya, langsung YouTube-nya ya Pak atau hanya alamatnya aja? Iya, jadi langsung YouTube-nya Pak ya. Oke, sebentar saya copy dulu. Ini kebetulan hasil ini tugasnya anak ya ini ya. Sebentar. Masih loading. Iya. Share screen Chrome. Sebentar. Ya, proses Bapak ya. Ini saya juga proses itu. Iya, masih proses. People electroplating. Ini punyanya Pak Firman tadi nih. Oh ya. Nah, Ini yang kelihatan ya Pak ya? belum muncul Bapak. Belum muncul? Belum. Share-nya bentuknya video Bapak, coba. Share-nya share user sharing. You are sharing. Share application including video. Oke. Ada di atas menu share Bapak ya. Iya. Di menu share di atas, nah itu diklik langsung video, share video ya ini. Lihat. Web. Saya sudah agak sulit juga ya. Nggak biasa pakai ini. Iya. Hilang share screen. Share screen. Share web browser. Salah. Masih proses sepertinya Bapak ya. Ini ya belum masih belum muncul. Ya, belum muncul. Ini muncul belum? Belum ya? Belum muncul Bapak. Belum. Ini bentuknya video atau Alamat YouTube. semacam ini Pak ya? Atau saya sharing aja. Ini terlihat? Belum lihat Pak. Oke, saya ganti saja. Bisa terlihat ya? Belum Pak. Ini aja Pak. Saya kasih alamatnya saja. Ini ya. Berarti terus Ini. Oke, ini saya kasih alamatnya aja. Mungkin nanti bisa lihat kesulitan saya menampilkan apa. iya. Saya dikasihkan linknya. Baik, ya. Mungkin bisa di ini kirim ke WA kalau misalnya sulit Bapak ya. Ya, Ya salah ya ataupun ini kalau dalam bentuk foto sebenarnya bisa ditampilkan dalam
screen ya dalam Di chat sebetulnya sudah ada. sudah PowerPoint. Mm-mm. Di chat Webex itu sudah ada Pak sebetulnya. Oh, udah ada di chatnya. Sudah saya share dari tadi sebetulnya. Cuma tadi yang tanya kan dari YouTube ya, kalau nggak salah mungkin kan nggak ada. Iya, ya, memang tadi dari channel YouTube. Oh, baik, nanti bisa ini ya Pak ya. Nanti kita bantu kalau misalnya ini bisa lewat ini share juga lewat WA ataupun lewat linknya nanti yang akan kami sampaikan Bapak ya. Karena memang agak susah untuk tampilannya kalau video langsung ke channel YouTube-nya. Baik, gitu Bapak ini ya, Bapak pertanyaannya dengan Ibu Dina Ika ya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Pak Erwan Sujono STMSI yang berkaitan dengan praktek sederhana terkait electroplating yang bisa dibuat sendiri. Ya, baik. Itu yang pertanyaan dari Ibu Rahmi Hidayati ya. Berkaitan dengan praktek sederhana terkait dengan electroplating yang bisa dibuat sendiri itu alatnya seperti apa? Itu pertanyaan yang disampaikan untuk Pak Erwan Sujono STMSI. Silakan Bapak Erwan. Oke, terima kasih Pak Supri. Kembali ke sini. Saya akan kembali ke PTP tayangan saya. Oke, kan saya share lagi. Nah, ini Bapak, Ibu, jadi kalau misalnya kalau Ibu mau nanyakan apakah itu bisa dilakukan di sekolah untuk praktikum, jawabannya adalah sangat bisa. Asal Ibu ada pertama ini bak atau tangki plating diganti dengan alat sederhana, mungkin pakai plastik atau baskom plastik seperti itu. Kemudian elektrodanya Ibu paling gampang adalah kita menggunakan tembaga, kita cari kabel listrik yang tebal ya 0,2, 0,3, nggak usah baru, mungkin nyari di tempat yang lapak ya. Itu kemudian anodanya itu katodanya apa yang mau kita plating di sana, misalnya sendok alumni, sendok stainless itu, atau pakai apa Bapak Ibu mau lakukan, contohnya misalnya gampangannya paku lah, paku yang besar itu kita mau plating, tentunya pakunya dulu dicelup dengan bahan-bahan seperti anti lemak, kita pakai basah ya, bisa pakai caustic, tentunya sedikit, larutannya jangan sampai terlalu pekat, atau pakai soda abu, kemudian kita celup asam sulfat, kita cuci netral dulu, kita gosok, apakah pakunya tadi agak karatnya enggak, kita gosok sampai bersih, cuci lagi, lalu kita celup dengan asam sulfat. Setelah itu Bapak Ibu kita siapkan peralatan tadi, elektrodanya, kabel-kabel penghubungnya, sumber arus searah kita cari adaptor yang minimal 2 ampere lah, bisa di toko elektronik, toko radio banyak. Penggantungnya bisa pakai kawat sederhana lah Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan di sekolah. Larutannya apa yang dipakai? Larutan yang dipakai itu ada di pasaran. Misalnya Ibu beri kupri sianid, itu lebih gampang daripada kupri sulfat. Seperti itu Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak-bapak. Cara untuk melakukan praktik sekolah sangat sederhana. Kita nggak usah pakai peralatan pembantu, ada pompa, blower, kompresor, ini nggak perlu. Ini adalah skala yang udah agak besar. Hal ini penting, kompresor seperti disebutkan tadi untuk mengembus, pendingin, pemanas, itu untuk proses
plating tertentu itu perlu pendingin, proses plating tertentu perlu pemanas untuk awal proses seperti Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Terus kalau Bapak Ibu bisa sempat melakukan juga di sekolah, sebenarnya kita bisa lakukan ini juga proses electroplating. Cuma proses ini adalah kita cari garam dapur, kita hasilkan di sini. Ini pakai membran ya, ini cuman di sini larutan yang kita hasilkan untuk bikin NaOH Bapak Ibu. Nah ini contoh sederhananya seperti ini. NaOH yang kita lakukan dengan ion exchange membran. Ini juga electroplating. Cuman bukan untuk meleting ini, tapi kita memisahkan antara Na dan Cl. Nanti kita bisa membuat produk NaOH sendiri dan HCl sendiri. Skala kecil lebih. Ya lumayan kalau daripada untuk keperluan di lab kan NaOH 33% cukup ya. Oke gitu, waktu saya kembalikan ke Pak Priyono. Baik, Pak Herman, terima kasih. Pertanyaan yang telah dijawab dengan cukup jelas ya. Dan selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari channel YouTube untuk Bapak Ahmad Sahroni, MPD ya. Yang ini dari Bapak Iputu Suwardana. Ini kaitannya dengan pertanyaannya, jurusan atau prodi SMK mana tentang mata pelajaran electroplating dan kelas berapa kaitannya dengan pembelajaran di kurikulum 13. Silakan Bapak Sahroni. Ya, terima kasih. Putu Sujana, betul ya Pak ya? Betul, Bapak Iputu Suwardana. Iputu Suwardana. Ya. Ya. Mengenai kelas berapa? Kalau untuk electroplating urutan dalam KD-nya itu sekitar 17 kalau nggak salah, itu ada di bawah. Kalau mau diurutkan biasanya nanti dapatnya di kelas 12 kalau diurutkan KD-nya. Tapi biasanya kelas 12 itu atau kelas 3 itu kan mereka pakai rim ya. Nah itu nanti banyak terpotong. Jadi paling baik itu adalah dilakukan atau diberikan untuk mata pelajaran atau materi electroplating itu di kelas 11 atau kelas 2 itu untuk pelajarannya. Kemudian tadi apalagi ya Pak ya? Tadi materinya sudah komposisinya tentang kaitannya dengan prodi mana ya, jurusan prodi mana tadi yang tentang prodinya itu pelajaran ya. Adanya di program kajian kimia, teknik kimia ya, teknik kimia itu ada di kimia industri. Kalau di tempat saya itu kimia industri. Untuk electroplating itu ada di pelajaran namanya proses industri kimia. Pelajarannya itu salah satu tadinya electroplating di KD 17 kalau nggak salah, mungkin itu. Kemudian tadi untuk video tadi dari pertanyaan yang dijawab dengan Pak Herwan, terus tadi ada juga yang bertanya dengan saya masalah praktek, itu nanti bisa langsung ke channel YouTube-nya Pak Firman, ada namanya apa ya, Pak Firman Kimia kalau nggak salah, Kang Firman Kimia kalau nggak salah. Nanti bisa di-share itu pelajarannya yang mengerjakan siswa, bahan-bahannya Itu bagus sederhana, ya bahannya sederhana. Tadi pakai seperti Pak Erwan kita pakai apa tadi listrik biasa yang nggak perlu yang baru, bekas juga bisa. Kemudian cairannya itu pakai pembersih porselen, nanti bisa dilihat dan mungkin ada beberapa materi pembelajaran di sana yang untuk yang lain. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sahroni.
Ya, baik. Sebenarnya dari channel YouTube juga ada berapa dan kesamaan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bapak dan Ibu sekalian oleh Bapak narasumber kita. Ya, makanya kami gabung dan kami ambil sebagian yang kira-kira mewakili dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu kalau misalnya masih ada hal yang kurang jelas karena juga keterbatasan waktu di dalam webinar ini. Nah itu Bapak dan Ibu bisa mengunduh materi ini melalui link tentunya yang sudah disampaikan dalam fitur chat, yaitu https://s.id/webinar electroplating. Itu Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya materi-materi di situ untuk mendapatkan hasil dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita. Baik, dan saya kira udah ini cukup kita lakukan untuk kegiatan webinar ini. Dan sebelum kita tutup, silakan ada statement ya, silakan untuk Bapak narasumber untuk memberikan statement yang berkaitan dengan materi proses electroplating ini. Silakan mungkin bisa dari Bapak Roni untuk memberikan closing statement yang berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Materi electroplating ini sangat menarik sekali sebetulnya, tapi memang belum dieksplor banyak karena biasanya itu keterbatasan tools, mulai dari ampere yang besar itu kan juga kita butuh biaya yang besar. Jadi sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, baik itu dari aksesoris atau apa ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau istilah yang sudah banyak dikenal itu banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat-alat yang mewah, yang mahal. Kita bisa mengajarkan dengan peralatan-peralatan yang sederhana, bahan-bahan yang mudah didapat. Mungkin jadi pemikiran kita harus kita rubah, mindset kita rubah. Bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan materi-materi prinsip-prinsip dasar dari pelajaran ini, tapi dengan material-material yang bisa diperoleh di sekitar kita. Mungkin itu bila Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan bisa tanya di grup. Saya selalu ada di grup WA MGP Kimia Industri. Mungkin kalau ada yang bergabung boleh meminta untuk bergabung, ada di grup WA, ada di grup Telegram. Mungkin itu Pak, terima kasih pada semuanya. Hidup sehat, selalu pergunakan masker, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Sahroni STMPD kaitannya dengan closing statement-nya. Dan pada prinsipnya bahwa di sini adalah mindset ya, pola mindset kita Bapak ya, membentuk pola mindset bahwa di sini dalam kegiatan khususnya electroplating itu bisa kita gunakan bisa dalam kegiatan sederhana, dalam arti secara konvensional juga bisa kita lakukan baik di sekolah atau di skala rumah tangga. Baik, terima kasih Bapak Saroni. Dan selanjutnya untuk closing statement yang kedua dari Bapak narasumber kita, Bapak Erwan Sujono ST MSI, silakan memberikan closing statement-nya. Silakan Pak. Oke,
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya sedikit tentang tadi, saya ulang lagi bahwa proses plating itu hal yang sederhana seperti Pak Roni bilang dan kita bisa lakukan. Bahkan produk-produk kreatif dan inovatif di SMK bisa kita bikin dari hal yang kecil seperti apa istilahnya dekoratif gitu ya. Kita bisa plating dengan warna-warni. Misalnya begini, setelah proses dicelup dengan nikel, kemudian dicuci lagi, dicelup dengan nikel supaya agak tebal, baru diproses krom. Sebelum dilakukan proses krom selanjutnya, kita cuci dulu, kita jemur sampai kering, kita press dengan warna cat, semprot yang pilok itu kita kasih warna lah, warna hasilnya akan menarik juga ini. Harusnya seperti warna-warna yang mengkilap tadi sudah saya ditayangkan di PPT saya. Jadi yang kemungkinan anak muda suka gitu. Ini akan apa ya, menambah sana juga, mereka kan usia-usia yang berkembang dan sangat mudah pergerakannya ya, sangat komunikatif di usia seperti itu. Maka kalau kita kasih terus keterampilan mereka dalam memeleting itu akan menambah semangat mereka untuk belajar, Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan begitu. Kenapa saya kemarin ingin electroplating itu seperti itu, karena saya lihat produk-produknya udah mengambah, dan produk plating ini tidak hanya di lapisan yang logam ya, juga bisa non logam, seperti hiasan-hiasan seperti contoh saya tadi di PPT. Mungkin akan saya share lagi Bapak Ibu supaya mengingatkan lagi sedikit. Yang ini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa lihat, ini kan plastik ini ya. Plastik. Nah, mungkin plastik yang beda dengan mencelupkan pada larutan yang secret atau alumon tadi, kita bisa lakukan proses plating biasa. Nah, ini yang perlu kita kita tanamkan, bahwa kita bikin patung plastik, misalnya ada patung dari patung Buddha atau patung apa ya, terserah, di sana kita celup supaya warnanya indah. Ada segi dekoratif nih. Kalau biasanya kan ketika kita pamerkan, wah ini kok patungnya kok kayaknya dari logam, berat ya, diangkat kok ringan. Oh, ternyata hanya dari batu apung aja misalnya. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, sebagai media untuk kita mengajar ke anak-anak keterampilan di mana ketika lulus dia tidak kelimpungan ya, artinya bisa sedikit mandiri dengan melakukan proses electroplating itu di rumah. Oke, sekian. Kalau Bapak Ibu tertarik lagi, mungkin kita bisa adakan ya diklat kimia industri ya untuk electroplating. Ya Pak Mas Haroni ya. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya, atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Priyono. Baik, terima kasih Pak Elang. Sekarang juga memberikan informasi ya, kaitannya dengan informasi barangkali Bapak dan Ibu guru ataupun pemirsa webinar ini minat kaitannya dengan pelatihan, kami juga insya Allah juga memberikan hal yang untuk menangani permintaan Bapak dan sekalian. Itu ya, termasuk nanti juga ada timnya, salah satu Bapak Ahmad Sahroni juga bisa nanti kita panggil untuk memberikan materi-materi ya Bapak ya. Mudah-mudahan insya Allah ya Pak ya. Baik Bapak, Ibu dan sekalian, terima kasih kembali saya ucapkan pada Bapak Sahroni ST MPD yang telah dengan senantiasa dengan tulus memberikan materi atau menyampaikan share materi pada kegiatan webinar ini. Terima kasih atas segala partisipasinya,
perhatiannya sehingga Bapak Sarul ini juga sampai menyempatkan untuk kegiatan webinar di sini. Terima kasih sekali, dan juga pada Bapak Erwan Sujono ST MSI juga kami ucapkan juga banyak terima kasih Bapak-Bapak ini, kedua narasumber ini yang telah dengan senantiasa sabar dan tekun dalam memberikan ilmu, tentunya membagikan ilmu bagi kita semua, tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan pada dunia nyata, dalam arti di baik skala sederhana atau pun skala rumah tangga di dalam proses pengembangan yang berkaitan dengan proses elektroplating ini. Dan selanjutnya juga saya sampaikan terima kasih juga kepada khususnya Bapak Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini, dan alhamdulillah dengan lancar kegiatan ini bisa kami lakukan. Dan berikutnya juga terima kasih pada tim kelompok kerja webinar, diantaranya adalah Bapak Insinyur Haji Saihu MPD beserta tentunya timnya Bapak Anton Kartiwa dan tim rekan kerja dari Pokja yang telah bekerja sama dengan baik sehingga bisa terselenggaranya kegiatan webinar ini. Dan selanjutnya juga kami sampaikan terima kasih pula pada Bapak Dr. Dian Kristiana selaku Korwi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian yang telah tentunya memberikan motivasi, dorongan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan selanjutnya juga rekan-rekan juga, semua rekan-rekan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur tentunya yang telah dengan sabar dan tentunya dengan serius dalam membantu dalam kegiatan webinar ini sehingga terselesainya kegiatan webinar ini mudah-mudahan memberikan dampak positif ataupun memberikan tentunya share ilmu yang nantinya bisa dikembangkan di lingkungan masing-masing. Dan terakhir kali mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan serta segala kekurangan dalam kegiatan webinar ini, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan kegiatan baik webinar ini ataupun dari kegiatan yang lain yang tentunya dapat bisa saling berdiskusi, saling sharing, membagi ilmu tentunya untuk kita bersama. Dan terakhir kali saya tutup kegiatan webinar ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.